Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah, bahagia sekali pagi hari ini jamaah. Apalagi buat pasangan yang istrinya lagi hamil. Masya Allah bahagia sekali. Karena kebahagiaan luar biasa tuh memang ya buat para pasangan adalah ketika mengetahui ini bahwa Allah anugerahkan di rahimnya seorang anak. Tapi jamaah penasaran gak sih gimana sebenarnya kehidupan di dunia rahim? Karena katanya begitu banyak sekali rahasia. Apa aja? Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Rahasia alam rahim. Masya Allah, apa aja rahasianya, insya Allah akan menjadi pembahasan yang menarik dan penting sekali untuk kita pelajari. Dan untuk yang pertama aku punya tayangan nih jamaah. Sebelum terlahir manusia diambil janjinya oleh Allah. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dan sumpah setia mereka. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nah kalau istilah sekarang Ustazah, sebelum lahir tuh ke dunia tuh sebelum di ACC tuh harus ada janji-janjinya dulu nih sama Allah ya. Tapi bener ya emang Ustazah ya harus ada janjinya dulu di dunia rahim itu ya. Ya harus dong. Itu waktu kita udah berbentuk fisik atau berbentuk ruh ya, aku penasaran. Kira-kira berbentuk apa? Iya, Ayo. aku mohon penjelasannya Ustazah, apalagi kalau mau nanya emang pada saat itu kita udah mengerti Nah maksud Allah. itu dia, ayo kita sama-sama Mohon ngaji penjelasannya bareng. Ustazah dulu, silakan. Terima kasih Kakak Soni, mohon izin Ustadz Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan semua yang sakit-sakit kita doain semoga pada sehat walafiat. Ngomong-ngomong soal masalah rahim sebagai wanita, itulah yang namanya tugas dari Allah diberikan anak di dalam rahim kita. Tapi tahu nggak pemirsa, apakah ada perjanjian ketika kita berada dalam rahim atau sebelum ada dalam rahim? Ternyata kita sering baca doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'al ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada dua perjanjian kita kepada Allah. Yang pertama ahdun, yang kedua wa'dun. Apa ahdun? Yaitu kita sama-sama mengerti kalau kita meninggalkan yang namanya kemungkaran, Allah berikan pahala. Dan kalau wa'dun adalah ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, Allah berikan pahala. Jadi kalau kita mengerjakan keburukan, Allah berikan suatu ganjaran. Nah, perjanjian apa lagi nih ketika kita berada di dalam rahim? Bahwasanya dalam kitab Ibnu Katsir, perjanjian pertama adalah kita ketika sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Sembahlah Allah saja, jangan mempersekutukannya. Ini janji kita yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Allah bilang kepada kita, aku yang menjamin rezekimu wahai hambaku. Maka kau janji ya, janji. Jangan putus asa ketika terjadi hal membuat kau putus asa. Jadi di dalam hadis ada 4 yang namanya kita berjanji. Pertama, 50.000 tahun sebelum kita ada, kita sudah diberikan yang namanya ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nih nanti umatku seperti ini. Baru tahapan kedua, ketika berada di alam azali, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab semuanya, iya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh pada saat di alam azali. Baru yang ketiga, ketika berada di tulang sulbi bapaknya. Alladzi yahruju min baini sulbi wattaraib. Yang keluar dari tulang sulbi bapaknya. Berarti itu udah 3 tahapan. Di alam 50.000 tahun sebelum kita ada. Kemudian ketika kita di alam azali. Yang ketiga ketika di tulang sulbi bapaknya. Baru yang keempat
ketika berada di dalam rahim ibunya usia 4 bulan. Masya Allah, betapa hebatnya Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betapa maha berkahnya Allah menciptakan kita di alam rahim. Masya Allah. Siapa yang masih ingat? Kakak Sony dulu waktu 9 bulan di dalam rahim masih ingat gak kita ngapain di dalam? Enggak. Itu dia. Nanti kelak di akhirat juga kita nggak ingat. Ngapain waktu di dunia? Aduh kita juga lupa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur. Karena Amin, inilah ya Allah. yang namanya janji kita kepada Allah. Ketika Allah mengusap sulbi Adam alaihissalam, keluarlah dari sebelah kanannya keturunan yang menjadi ahlul jannah. Kemudian diusaplah sebelah kirinya, maka keluarlah min ahlin nar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang berada di golongan kanan. Masya Oh Allah. janjiku takkan ku lepas selamanya. Wah, Masya Allah. Berarti Jadi, sekarang kita saatnya janji ya, menepati janji janji ya. ketika hidup ini ya. Iya, kita punya janji Kita sama punya Allah, janji yang harus beribadah kita kepada lakukan. Allah. Beribadah kepada Gitu, Allah. Amin. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Lulung. Waiyakum. Terima kasih untuk penjelasannya. Masih banyak lagi nih jamaah yang harus kita bahas pagi hari ini. Ini belum seberapa. Kita bahas lebih dalam lagi. Karena perjalanan manusia di alam rahim kan memang gak semudah seperti yang dibayangkan ya jamaah yang ada di Betul. rumah ya. Emang benar ya katanya Ustadz Maulana, manusia itu akan melewati 6 tahapan tuh yang sebenarnya kalau kita bahas atau kita Iya. ngomong itu kayak di luar logika gitu. Bahkan gitu. bisa menjadi perdebatan gitu. Masya Allah. Apa itu Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Iya, dong. Terima kasih. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammad ilazi tanahlu bilkat. Wa tanparji bil karatuk dabil awacatun ali barakab asnul khawatim. Wa yustas kal gawam cikari wa ala ali wa sabi fi kulamati wa nafasi biadi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'at. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syaitu ala pissamai wa sami alim. Apalagi ini lagi kopi lagi naik-naiknya. Tolong jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap Amin. diterapkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari COVID Amin ya ini. Allah. Amin ya Allah. Masya Allah tabarakallah, berbicara tentang alam rahim, ini luar biasa. Satu alam di mana kita akan melewati 5 alam, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza dan alam sesudahnya alam barza itu. Jadi ada 5 alam. Dan kita hari ini kita mengungkap tentang rahasia alam rahim. Dan ini sangat penting bagian daripada bentuk kekuasaan Allah. Masya Allah tabarakallah, ini kalau dokter itu cuma memprediksi dan sebagainya. Dan ini tetap jadi rahasia. Makanya ada 6 tahapan perkembangan manusia dalam rahim sesuai Al-Quran. Yang pertama ada namanya tahapan penciptaan janin yang disebut sulala, dimulai dari saripati. Maaf saya pinjam kata-kata ini dari mani. Jadi ini perkembangan dulu. Tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, tahapan di mana disebut alaqah. Yang mana maaf air mani ini kemudian dijadikan segumpal darah. Jadi dari mani menjadi darah. Dan ketahuilah proses itu luar biasa. Jadi kalau kita berpikir kita ini adalah pilihan. Manusia pilihan, makhluk pilihan. Dari jutaan yang maaf air mani itu yang berusaha untuk masuk. Kemudian setelah itu berubah jadi darah. Kemudian tahapan berikutnya, tahapan yang ketiga namanya mudghah. Yakni segumpal daging. Segumpal daging. Dari mani, kemudian darah. Tahapan berikutnya adalah dari daging. Kemudian yang keempat, tahapan ini disebut dengan tahapan muncullah adanya tulang. Ya, berbentuk tulang. Kemudian tahapan kelima, tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan keenam, perubahan menjadi daging, menjadi apa? Menjadi bentuk yang lain. Makanya tolong kalau lagi hamil zikirnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dari apa? Dari 0 sampai 4 bulan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maaf di sini ya. Di sini. Kalau rahim itu di sini. Kalau sini Perut ya. usus besar. Usus besar. Di sini. Salah Rahimnya ya. di sini. Salah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nanti setelah 4 bulan itu maka zikirnya. Apa zikirnya kalau 4 bulan?
Ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Di situ dibentuk sampai sempurna jantungnya, semua dan sebagainya. Itu. Masya Allah, berarti itu 6 tahapan ya kadang-kadang 6 tahapan. kalau misalnya diomongin secara nalar ya nggak Iya, masuk akal ya. itu ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Iya. ya. Dan ternyata itu ada dan untuk mencapai itu 6 tahapan itu kita harus zikir ya Hayyu ya Qayyum itu ya Ustaz Maulana. Ya Hayyu Qayyum yang menghidupkan hidup sampai 4 bulan, setelah itu ya musawwir. Ya musawwir. Jadi bukan dipegang-pegang Bukan aja. dipegang doang tapi sambil zikir ya. Iya. Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Itulah 6 tahapan yang sudah dijelaskan sama guru kita Ustaz Maulana jamaah. Sekarang punya tayangan nih. Penjelasan mengenai perkembangan janin berusia 5 minggu. Ini dia tayangannya, silakan. Ukuran tubuhnya itu sekitar 1 sampai 2 mm. Kemudian untuk beratnya itu sekitar 1 Masya Allah, luar biasa banget perkembangannya. Itu 5 minggu sekitar 40 hari ya. Dan biasanya kalau di masyarakat kita ya ada istilah 40 hari nih. Kita bahas nih, kita tanya sama Habib Muhammad nih. Apakah benar Habib di dunia rahim juga dikenal istilah 40 hari gitu? Karena 40 hari ini mungkin jamaah juga pengen tahu nih. Adalah saat-saat yang menentukan bagi janin atau calon bayi. Nah ada Masya rahasia Allah. apa dalam 40 hari itu Habib Muhammad? Baik. Silakan Habib. Maulana, Ustadz Sony. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kalau kita berbicara masalah angka 40 ini, subhanallah memang jangan lihat mistiknya bukan. Artinya biasanya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat kenabiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Nabi dengan umur 40. Dan orang itu dianggap sangat-sangat dewasa dan berwibawa dalam umur 40. Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk pemirsa semuanya tentang kehamilan seorang wanita. Di dalam suatu hadis Sahih Bukhari itu jelas dikatakan inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu malakan fayuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu syagiyun au sa'id fayunfakh fihi ruh. Tadi juga sudah sedikit dibahas oleh guru kita Ustadz Maulana dan Ustadzah Lulu. Artinya Masya Allah dalam perkembangan janin seorang ibu itu dari nutfah, tadi sudah dijelaskan, dari nutfah, jadi air nutfah itu arba'ina yauman, dia mantap berada di perut ibunya. Seperti video tadi yang sudah dikatakan, dari situ subhanallah dalam 40 hari dengan jangka, masalahnya 40 harinya ini, 40 hari nutfah. Kemudian terjadi apa setelah 40 hari? Setelah 40 hari terjadi namanya alaqah. Tadi Ustaz Maulana sudah menjelaskan yaitu segumpal darah. Subhanallah ini Masya Allah artinya inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, kita seorang ayah atau seorang ibu atau kita manusia, subhanallah itu bayi bisa hidup di dalam perut ibunya. Mudghah dia jadi alaqah, jadi segumpal darah. Kemudian thumma yakunu mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah jadi itu menjadi daging. Nah setelah daging ini 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Kemudian apa 40 hari? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktub amalahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka catatkan. Jadi kita 40 hari, jadi 100 setelah 40 ya. 40 kemudian ada 120 hari, 4 bulan lah. Ya. Di situ ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik amalnya, artinya amal perbuatan dari dia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya,
Makanya Ustadz Maulana Hatim Al-Asom itu mengatakan alim tu anna nafsi, alim tu anna rizki la ya'kul ghairi fatma'annat bihi nafsi. Maka dari situ aja kalau kita yakin rezeki kita, kalau kita yakin apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang kita punya jiwa. Karena memang seperti itu, fatma'annat bihi nafsi, katanya kata Hatim Al-Asom alaihi rahmatullah, aku tahu rizkiku memang sudah rizki yang sudah ada dari rahim, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat atau tidak dapat. Fatma'annat bihi nafsi, kalau aku pikirkan itu tenang aku punya jiwa. Karena rizkiku kalau memang sudah utusan tercatat buat diriku, tidak akan diambil oleh orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain. Makanya fatma'annat bihi nafsi, hati malasum tenang jiwanya, nggak pernah mikirin bagaimana kok dunia ini diambil oleh orang, nggak, memang sudah itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya, rezekinya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunfahu fihi ruh, dan 40 hari itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiupkan ruh, hidup itu bayi atas izin Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. masyaallah. Ini hebat sekali Ustaz. Apa namanya, fase ya Ustaz? Iya, fase. Tahapan. kehidupan. Fase 40 hari itu dari yang darah, daging, sampai Ruh, ajal, rezekinya, amalnya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Kayak taala. kita mau syuting sudah ada skenario. Udah ada skenario ya Allah. Sebenarnya benar ya, benar-benar di luar logika ya, tapi ya Allah ini jadi pembahasan. Tapi yang orang menarik. kadang salah, sudah kalau sudah ada dari rezeki nggak perlu lagi mencari ikhtiar, salah. iya Nah, dong. itu yang nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas jamaah, menarik sekali. Jadi yang kayak gini-gini memang harus dibahas, jangan cuma kita ngebahas mengenai ngidamnya aja nih kalau udah nikah nih, atau kalau lagi hamil ya Ustazah Lulung ya. Iya. Karena kan namanya istri kadang ngidamnya apanya segala macam. Nah ini jadi pertanyaan juga nih untuk jamaah yang ada di rumah nih, benar nggak fenomena ngidam bagi ibu hamil ini memang dari dunia rahim aja sih? Calon bayi ini memang udah berbeda pendapat dengan ibunya atau punya kemauan lainnya, emang seperti itu Ustazah Ya, Lulung? emang kadang-kadang si anak kepengennya ini, Iya. ibunya pengen ini, kalau lagi sama, kalau lagi enggak, kalau kata orang dulu mah ntar ngiler. Nah, Iya. penasaran. Penasaran. Jadi kita bahas nih. Apakah mengiler atau tidak, atau ada Ya. hubungannya? Ya. Baik, akan dibahas sama Ustazah Lulung nanti ya. Pokoknya buat calon ayah jangan sampai ya yang namanya dia Jangan salah paham. kemana-mana, jangan salah paham, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.